Silakan Bu Juju. Iya, terima kasih, Pak Fatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Alhamdulillah. Bapak Ibu hebat semua. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa lagi ya di Temu Pendidik Mingguan yang ke-177. Hampir 200 ya Pak Catur ya, sebentar lagi. Dan malam hari ini, Alhamdulillah Pak Idam yang sibuknya luar biasa mau bergabung di KGB ya. Yang ini biasanya sih Pak Idam bergabung, cuman biasanya hanya menjadi pendengar setia dan karena kesibukan beliau yang luar biasa dan malam hari ini bisa berbagi dengan teman-teman. Dan komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan PGRI SLCC Kominfo juga Dinas Dikpora Kabupaten Wonosobo. Malam hari ini Pak Idam nanti akan ditemani oleh Ibu Pujiati. Kalau Pak Idam nggak usah disapa ya, tadi udah ngobrol-ngobrol sama Pak Catur, insya Allah sehat dan saya juga kemarin sudah periksa beliau, insya Allah sehat semuanya ya karena eh, apa apa bersama Pak Catur kemarin ke Semarangnya lancar ya, jadi insya Allah semuanya sehat. Tanda tangannya juga ACC ya Pak Idam. Kita sapa dulu Bu Puji, selamat malam Ibu Puji. Selamat malam Bu Juju. Iya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah bisa bergabung di Wonosobo ya Bu, meskipun di apa namanya kota seberang tapi tetap bisa komunikasi dengan Kabupaten Wonosobo. Nanti Bu Puji akan membersamai Pak Idam sampai kurang lebih pukul 21.30. Apabila teman-teman masih membutuhkan jawaban, kalau sudah sangat larut malam, maka bisa japri ke Pak Idam gitu ya. Karena Pak Idam sekarang Masya Allah sibuknya luar biasa, mudah-mudahan dibales ya kalau japri ya. Gitu Pak Idam, selamat malam Pak Idam. Selamat malam Bu. Ya bisa dimulai ya, kemarin kedatangannya lancar sama Bapak dosen, ya Insya Allah sekarang juga sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, Pak Idam dan Bu Puji, silahkan waktu sepenuhnya saya serahkan ke Bu Puji dan Pak Idam. Silahkan Bu Puji. Matur nuwun sangat Bu Juju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat KGBN Wonosobo dan sekitarnya. Alhamdulillahirobbilalamin pada malam hari ini kita dapat bertemu ya Bapak Ibu dalam acara ngopi semalam ke 107. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita dapat bertemu dalam acara ngopi semalam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Ibu Sri Juwariah selaku Ketua KGBN Wonosobo serta guru-guru hebat yang sangat saya banggakan. Bapak Ibu ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau boleh meminjam istilahnya Pak Muhammad Nur itu ini guru-guru yang kasmaran belajar. Jadi tidak pernah eh, lelah untuk belajar. Nggih. Bapak Ibu, perkenalkan saya Pujiati dari Min 5 Magelang ya Bapak Ibu, tapi tergabung di KGN Wonosobo sebagai moderator akan memandu acara pada malam hari ini. Eh, Bapak Ibu, diskusi malam yang hari ini sangat menarik ya karena di latar belakangi keinginan kita sebagai itu bagaimana kalau kelasnya itu anak-anak kelihatan gabut, nggak fokus, terus kemudian pembelajaran nggak menarik lagi. Nah, bagaimana sih cara kita agar membangkitkan kembali semangat mereka, agar materi itu menjadi menarik, kemudian keadaan kelas kondusif, sehingga nanti tujuan pembelajaran itu dapat kita sampaikan dan sampai ke hati mereka, sehingga mereka nanti dapat menginternalisasi apa sih yang kita sampaikan, tidak hanya sekedar tahu, tapi bisa mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. Nah, di sini kita akan ketemu pakarnya. Waduh, pakar edukatif yang bisa menciptakan
pembelajaran di kelas itu bisa apa ya, menarik gitu, yaitu dengan eh, apa ya Pak ya, Pak Idam, materi edukatif ya Pak ya. Nah, nanti Iya, kalau Bu. saya juga sudah sangat penasaran karena sebagai guru kelas eh, yang setiap hari itu bertemu murid dari pagi sampai siang, kadang di depan sudah kayak buat gila-gilaan biar menarik, tapi di tengahnya kadang kadang anak sudah bosan, kita kadang bingung. Nah, eh, bagi kita yang guru kelas mungkin menghadapi problem yang sama, mari kita eh, dengarkan, kita lihat paparan Pak Idam yang saya juga sangat mupeng, pingin banget apa yang akan disampaikan beliau. Nah, mungkin saya akan menyampaikan kurikulum vitae beliau, walaupun mungkin sudah tidak asing di Bapak Ibu semua, tapi tetap akan saya sampaikan. Nah, prestasi beliau sangat luar biasa, tapi beliau tadi sudah sampaikan, Bu, saya tidak usah dijelaskan panjang lebar ya prestasinya, karena sudah sangat familiar di kalangan guru-guru Wonosobo. Nah, Bapak Idam Sumirat SPD, yaitu dari SD mana ya? SD Simbarjo ya Pak ya. Iya, Bu. Kemudian beliau juga, nah ini banyak sekali ya. Nah, tampilannya beliau adalah guru pembuat konten. Nah, ini adalah sangat sesuai ya. Di tengah gempuran anak sekarang melihat reel-reel yang pendek, sehingga anak-anak itu apa konsentrasinya tidak, fokusnya tidak tahan lama. Nah, ini Pak Idam itu nanti bisa membuat saingannya reel di TikTok yang tapi yang penuh edukatif nih Pak. Kemudian pembuat konten pembelajaran, Google Master Trainer, serta penelaah PMM nggih Bapak. Kemudian beliau juga kontributor desain surat kabar guru pembelajar. Nah, demikian sekilas keterampilan yang sesuai dengan tema malam ini. Monggo Pak Idam, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang semoga selalu berbahagia. Pada malam hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bisa terus mengembangkan kompetensi kaitannya dengan literasi teknologi yang harapannya bisa menjadi rekan kita dalam merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi pembelajaran kita di kelas Bapak Ibu masing-masing. Apakah tampilan sudah nampak Bapak Ibu sekalian? Sampun Pak. Oke, izin saya untuk melanjutkan Ibu Bapak. Topik ataupun tema yang diberikan yaitu saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuat media pembelajaran edukatif atau mungkin dulu kita mengenalnya MPI ya, media pembelajaran interaktif yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru, murid-murid ataupun anak-anak kita dalam menguasai sebuah konten pembelajaran ataupun kaitannya dengan penguatan literasi meras. Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan mengawali dengan sebuah quote bahwa pemanfaatan AI dan teknologi bukan sekadar tentang kecanggihan, tetapi tentang inovasi, efisiensi, dan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, teknologi dan AI jangan kita hindari, tapi kita ajak untuk bisa membantu kita dalam melaksanakan segala bentuk kegiatan yang mungkin bisa kita minta bantuan dalam artian untuk bisa meringankan beban kita, bukan malah apa namanya dimanfaatkan secara eksplosif apapun yang kita butuhkan kita jawab dengan bantuan AI, bukan seperti itu, tetapi juga bukan berarti kita hindari Bapak Ibu.
Alangkah lebih baiknya AI kita manfaatkan, teknologi kita manfaatkan untuk bisa menjadi asisten kita. Yang hasilnya juga harus kita filter kembali, yang hasilnya juga harus kita cari kebenarannya, sehingga benar-benar membantu kinerja kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dan pada malam hari ini mungkin tadi Wonosobo agak hujan ya Bapak Ibu. Semoga tidak mengurangi semangat kita dalam belajar ataupun intinya adalah meningkatkan kompetensi kembali ya Bapak Ibu. Sudah dikenalkan oleh Bu Puji, saya Idam Sumira dari SD Negeri Simbarejo, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mungkin aktif di sosial media, saya aktif di Instagram dan YouTube @idam.edu. Mungkin Bapak Ibu bisa eh, silaturahim di kanal media saya, maksudnya di sosial media, barangkali nanti bisa bersaring ataupun menambah informasi Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berkenalan nih, Neklan lebih akrab semakin baik. Dengan cara menuliskan nama, kemudian inisial depan dengan kata yang paling sesuai atau menggambar kegiatan hari ini, Bapak Ibu. Contohnya idam, I-nya istimewa. Bapak Ibu silakan untuk berkenan menuliskan di kolom komentar sebagai wujud kontribusi ataupun keaktifan pada malam hari ini sehingga obrolan kita semakin menarik Bapak Ibu. Kami bersedia silakan saja untuk bisa menuliskan ya Bapak Ibu setidaknya mungkin ada beberapa lah sehingga nanti bisa memberikan semangat untuk kita semua. Sudah ada contoh untuk open komentar dipersilakan ya teman-teman KGBN Wonosobo untuk chatnya bisa dihidupkan. Apakah bisa dilanjutkan Ibu Bapak? Monggo kami bantu untuk berkenan menuliskan di kolom komentar. Udah ada ini Pak Catur, jinnya cekatan. Wah, sesuai namanya ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat untuk kita semuanya. Wah, ada yang selanjutnya nih Bu Septi, S-nya semangat ngopi semalam. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi energi positif untuk kita belajar bersama Bapak Ibu. Satu lagi barangkali berkenan untuk tuliskan di kolom komentar. Oh, udah ada dua malah ini. Ada Bu Hilga, hanya hambal, Bu Sangita, S-nya sweet. Wah, terima kasih Bapak Ibu telah menuliskan di kolom komentar. Ada Bu Puji, P-nya penuh semangat. Terima kasih. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Sekali lagi harapannya dengan memberikan apresiasi untuk diri kita sendiri setidaknya ataupun menambahkan nilai-nilai positif dan juga energi kepada kita, kegiatan malam hari ini bisa semakin asyik ya Bapak Ibu. Kita akan lanjut pada fokus materi di malam hari ini. Kopi Semalam, edisi tanggal 5 Agustus tahun 2025. Kita akan membahas kaitannya dengan membuat media pembelajaran yang interaktif atau media edukatif. Namun saya akan fokuskan menggunakan Canva, Bapak Ibu. Kenapa toh? Mungkin Bapak Ibu apa namanya ada pikiran nih, kenapa harus pakai Canva kan banyak sekali platform lain yang bisa digunakan untuk membuat media pembelajaran atau media edukatif yang lain, kenapa harus pakai Canva ya? Ini nanti akan kita bahas bersama. Yang kedua, tips pemanfaatan untuk membuat media dan tiga, tentunya saya akan mendemonstrasikan praktik membuat media yang insya Allah nanti bisa dibilang human friendly Bapak Ibu. Setidaknya Bapak Ibu sangat familiar karena tentunya mudah dan bisa diaplikasikan sesuai kehendak Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, saya akan mengawali pada pengertian Canva, pendahuluannya bahwa Canva adalah sebuah platform desain grafis daring, maksudnya dalam jaringan Bapak Ibu, yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis konten, mulai dari desain grafis, presentasi, hingga media sosial. Mungkin Bapak Ibu yang aktif di media sosial, editnya bisa pakai Canva, kemudian mungkin cari konten-konten, aset-aset yang digunakan, bisa dari Canva. Yang selanjutnya, kenapa nih? Nih yang menjadi jawaban dari pertanyaan yang tadi saya lemparkan. Kenapa harus pakai Canva? Kan banyak sekali ya Bapak Ibu platform yang bisa digunakan. Ternyata alasan yang
kuat, yaitu kelebihan Canva adalah mudah. Menurut saya nih Bapak Ibu, preferensi saya mungkin Bapak Ibu yang belum familiar mungkin bisa punya pendapat lain ya. Yang kedua banyak fitur, yang ketiga banyak template gratis yang dapat digunakan oleh pengguna. Apalagi Bapak Ibu yang menggunakan atau memanfaatkan akun Belajar ID, Insya Allah sangat banyak sekali fitur-fitur yang dapat dimanfaatkan. Namun dari segala bentuk kelebihannya tentunya ada kekurangannya Bapak Ibu. Kekurangannya, Canva itu ketika update digunakan, itu harus online. Walaupun sekarang sudah ada fitur ketika di-download dulu ataupun offline bisa digunakan presentasi atau dan sebagainya, tapi ingin mencari aset, ingin mengedit, ingin apa, diharapkan untuk bisa online. Walaupun menggunakan WiFi rumahan, katakanlah 2 Mbps atau 5 Mbps, Canva sudah lancar loh, Bapak Ibu. Sehingga bukan menjadi alasan ketika Canva itu harus online. Selanjutnya, Bapak Ibu. Dalam Canva ada beberapa fitur ajaib yang dapat digunakan. Fitur ajaib apakah Bapak Ibu? Tentunya banyak sekali ya. Walaupun mungkin kita akan batasi tidak semuanya kita sampaikan, tapi setidaknya kita akan lebih kenal lagi Bapak Ibu. Yang pertama ada fitur translate, bisa mentranslatekan segala banyak bahasa kemudian dijadikan bahasa Indonesia bisa. Kemudian transform, transform ini bisa katakanlah dari dokumen menjadi slide, dari slide kemudian bisa diubah menjadi video dan lain sebagainya. Ada juga di sini ini di ID AI Presenter. Ini kemarin ada yang pada waktu pelatihan ada yang tanya, saya lupa apa nama keywordnya sehingga lupa menyampaikan bahwa ada fitur ini di ID AI Presenter itu katakanlah dia bisa ketika kita bisa membuat video atau slide itu bisa umik-umik sendiri Bapak Ibu. Bahasa Wonosobo ini umik-umik itu ngobrol sendiri Bapak Ibu. Kemudian di sini ada Magic Studio-nya bisa menghapus background otomatis, bisa menghapus gambar tertentu, bisa melebarkan. Misal Bapak Ibu punya foto segini, bawah bajunya kok nggak ada nih. Nah, Bapak Ibu bisa klik expand, ini bawahnya bisa dipilih sesuai yang Bapak Ibu kehendaki. Misal ada foto ke orang ke crop, bisa di expand. Ini juga bisa magic edit, Bapak Ibu bisa menyeleksi beberapa file yang ingin di apa katakanlah gambar ini diedit jadi mawar, bisa. Bisa mengambil magic grab, ambil balonnya saja bisa. Grab text atau hanya apa namanya, katakanlah mengedit teks juga bisa beberapa fitur ya kalau kita kenalan lebih dalam lagi di fitur-fiturnya Canva. Kemudian ada Magic Studio secara penuh ini Bapak Ibu, Canva itu banyak sekali magic-magic yang dikenalkan. Ini padahal Magic Studio sudah cukup lama Bapak Ibu. AI milik Canva ini dapat dimaksimalkan fiturnya. Apa saja di dalam Magic Studio? Mungkin kita akan kenalan lebih lanjut, yaitu AI Presenter Maker. Jadi Bapak Ibu ketikkan saja di sini ketika membuka Canva, kemudian masuk ke AI Presenter Maker, Bapak Ibu mengetikkan saja presentasi apa yang Bapak Ibu inginkan, maka AI-nya Canva nanti akan dapat membuat atau memunculkan presentasi yang Bapak Ibu inginkan. Sesederhana itu Bapak Ibu. Ya walaupun tidak tidak semua konten pasti akan keluar, tetapi kebanyakan Canva sudah menyajikan. Karena jutaan konten-konten sudah banyak di Canva. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Sebentar. Pak Idam masih Oh, masih mute ya? Mohon maaf tadi masih ada kendala teknis. Selanjutnya ini Ibu Bapak ada AI kampanye untuk bisa membuat gambar ilustrasi sesuai Bapak Ibu kehendaki. Laboratorium mimpinya dari Canva ini bisa menghadirkan apapun yang Bapak Ibu inginkan dengan catatan tidak meminta yang berbau
sara dan yang unsur-unsur sensitif. Kita lanjutkan lagi. Ada juga jenis Canva Magic Write. Canva Magic Write ini seperti apa namanya pengedit-editan teks secara otomatis online AI text generator. Apa saja kita akan kenalan Bapak Ibu. Di sini ada, sebentar, saya akan next dulu. Nah, tulisan ajaibnya ini untuk bisa menampilkan beberapa teks yang Bapak Ibu inginkan. Mungkin katakanlah ketikan pengertian dari pantun. Kan Canva sudah secanggih itu Bapak Ibu akan menampilkan dari pengertian pantun. Bisa juga untuk bisa menyimpulkan, bisa ada teks panjang, simpulkan, bisa. Selanjutnya ada diminta untuk menambah tulisan. Katakanlah ketika Bapak Ibu tulisannya sedikit, kemudian diminta untuk membuat kalimat yang panjang, Canva juga bisa. Kemudian membuat secara easy, secara mudah, ataupun lebih formal, bisa. Yang lain, Bapak Ibu. Canva fitur tulisan ajaib ini secara ringkas dapat saya rangkum di sini Bapak Ibu bahwa bisa membuat kuis di tampilan slide. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat kuis, bisa membuat perintah khusus, tulis ulang, perbaiki ejaan, lanjut menulis, persingkat, lebih asik, lebih formal, ataupun mungkin diberi taburan debu peri untuk bisa menambahkan kalimat-kalimat yang sekiranya nanti bisa dibuat dari Canva. Lanjut dulu Bapak Ibu, ini adalah menu lengkapnya. Bapak Ibu mungkin bisa apa namanya coba satu demi satu sehingga nanti bisa menambah pengalaman penggunaan Canva yang memang sudah banyak sekali fitur-fiturnya. Mulai dari bertukar ide, kemudian membuat garis besar, membuat paragraf, edit konten, parafrase, membuat daftar, membuat judul, generator ringkasan, membuat tulisan, dan lain sebagainya. Banyak sekali fitur-fiturnya. Semoga semakin kenal Bapak Ibu familiar dengan Canva ini. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan mengajak ice breaking terlebih dahulu. Kalau saya ice breaking di Zoom ataupun Google Meet biasanya tebak-tebakan saja ya, Bapak Ibu. Yang sudah bisa menebak langsung bisa open mic ataupun mengetiknya di kolom komentar. Siap ya Bapak Ibu? Untuk pertanyaan pertama, tebak gambar. Kira-kira dua kata Bapak Ibu, silakan open mic atau langsung diketikkan di kolom komentar. 5, 4, 3, 2, 1. Belum ada yang mau Bapak Ibu yang masih on di sini. Yang berkenan menjawab atau Bu Puji monggo. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Oh, sudah ada yang di kolom komentar. Bu Zila, kritik saran, kritik. Oke, ada yang sudah betul. Bu Septi, jawabannya adalah kritik saya. Kayak ini ayam, jadi saya, M-nya hilang, kritik saya. Terima kasih. Kita lanjut ke level selanjutnya. Ini Bapak Ibu, kira-kira bunyinya apa ya? Dua kata. Ada U, ada gambar, ada ini apa ya? Kapur apa ya, Bu? Monggo, yang sudah boleh open mic atau kritikan di kolom komentar. 10 detik dari sekarang. Silakan. Monggo Bapak Ibu sembari menuliskan di kolom komentar juga. Oke, Bu Yesi dari SD Negeri 2 Karanggugur. Ukuran sepatu. Ya, terima kasih. Ini saya kasih apa namanya? Di sini bisa komentar yang ada bulan-bulannya itu nggak sih? Biasanya ada yang tangan atau apa. Biasanya harusnya di bawah sini. Oh, nggak tahu. Oke, Butera ukuran sepatu, Mas.
ini agak harus masih ya, yaitu clue-nya pertama hadiahnya 750.000 ya adalah pahlawan nasional. Siapa Bapak Ibu? 5, 4, 3, 2, 1. Ki Hajar Dewantara bukan. Terima kasih. Bukan ya, Ki Hajar Dewantara tidak masuk. Muhammad Yamin juga tidak. Kita kasih clue selanjutnya Bapak Ibu. Adanya turun jadi 500.000 rupiah. Cuma-cuma ya. Ini bahasa Wonosobo. Mbak nih. Ya, itu clue selanjutnya. Beliau berasal dari Jawa Timur dan clue-nya sudah ada tambahan gambar selanjutnya. Insinyur Soekarno bukan. 10 detik ya Ibu Bapak. 9, 8, 7, 6. Gus Dur belum masuk Bu. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, belum ada yang terjawab. Kita masuk ke clue selanjutnya. Hadiahnya turun jadi 300.000 rupiah. Agus Salim juga belum. Agus Salim dari Sumatera Barat, Ibu. Kiai Haji Adalan dari Jogja. Kiai Supratman juga bukan dari Jawa Timur. Kita cek untuk clue selanjutnya. Hadiah BJ Habibie dari Sulawesi. Oke, Ibu Bapak sekalian. Selanjutnya adalah 250.000 rupiah. Beliau adalah tokoh Kongres Pemuda. Silakan Bapak Ibu. Dr. Sutomo bukan. Pak Hashim juga bukan. Silakan Ibu Bapak 5, 10 ya. Buya Syafi'i Ma'arif juga bukan. Buya Syafi'i bukan. 10, 9, 8, 7, 6, 7, 8. Loh, kok malah naik. 5, 4, 3, 2, 1. Dr. Rajiman bukan. Imam Bojo bukan. Wahab Asbullah juga bukan. Karena hadiahnya turun tinggal 100.000, maka kita akan buka clue selanjutnya. Beliau adalah tokoh yang menerima gelar pahlawan nasional pada tahun 2023. HOS Soekarno, ya Supratman, bukan Bapak Ibu. Sambil eh, masa literasi juga ya Bapak Ibu. Saya kan main kuis sama anak-anak, wah seneng banget. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, mohon maaf sekali Bapak Ibu, hadiahnya hangus. Nggak jadi saya giveaway. Oh, ada yang jawab lagi. Iya, tepat sekali Bu Rahma. Jawabannya, oh, Kak Rahma ya ini ya dari Kak Kuda. Beliau adalah Muhammad Tobroni Suryo Wicitro atau disingkat M. Tobroni. Beliau adalah salah satu tokoh pemuda yang memang andil sekali dalam Kongres Pemuda Bapak Ibu. Dan jasanya beliau mudah-mudahan akan dibalas dengan sebaik-baik pembalasan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapak Ibu. 100.000 akan kita berikan secara cuma-cuma, tetapi dalam bentuk e-money. Terima kasih. Kita akan lanjut ke konten selanjutnya ya Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah eh, berpartisipasi dalam kuis tadi. Kita langsung pada konten fokus materi pada malam hari ini, yaitu pengembangan permainan edukatif dalam pembelajaran menggunakan Canva Kode AI. Bapak Ibu, apakah sudah kenal di sini dengan Canva Kode AI? Ya, harapannya nanti bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan, asesmen yang menyenangkan dan juga bermakna. Bapak Ibu, kalau belum kenal dengan Canva Kode AI di sini, saya akan coba mengenalkan kepada Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan Canva Kode AI. Nah, jika Bapak Ibu di sini membuka Canva, contohnya di sini ya, ya buka di mana ya Canva? Di sini Bapak Ibu. Nah, kalau tampilan Canva pertama kali, biasanya kan tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, what will you design today? Atau apa yang ingin kamu buat hari ini? Biasanya di sini ada desain atau desain yang sudah dibuat. Di sini ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau template di sini, sedangkan Canva AI itu di sini. Nah, yang akan saya ajak, yang akan saya
sampaikan di sini, Bapak Ibu sekalian, kita akan kenal dengan kode for me atau kodenya AI di sini. Bapak Ibu, kalau punya ide, angan-angan ingin membuat media permainan, media pembelajaran interaktif, materi ini nanti harus menyediakan asetnya, menyediakan musiknya, mungkin atau tombol-tombol, gambar, materi, rangkuman. Kan agak ribet nih Bapak Ibu. Nah, sekarang kita tinggal minta Canva saja untuk membuatkan medianya, membuatkan materinya, membuatkan asesmennya, membuatkan katakanlah bahasa Wono apa nggih burampenya sehingga nanti medianya langsung jadi. Sebelum lanjut ke situ, saya akan memberikan contoh Bapak Ibu penggunaan dalam apa namanya media pembelajaran. Saya tadi punya ide untuk membuat media pembelajaran ataupun lebih tepatnya media permainan edukatif, materinya matematika, materi apa ya tadi ya? KPK FPB Bapak Ibu, mapelnya matematika. Saya punya ide kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Nah, nanti kita lebih interaktif aja. Nih. Tolong buatkan permainan edukatif mencari harta karun. Buatkan menu login untuk mengisikan nama dan sekolah. Selanjutnya, di tampilan menu utama ada beberapa tampilan checkpoint pulau-pulau. Setiap pulau, wah ini typo. Setiap pulau terdiri atas soal cerita matematika, bab FPB, dan KPK. Setidaknya ada 10 soal. Jika benar menjawab, maka akan menuju pulau selanjutnya. Jika salah, kembali ke pulau nomor sebelumnya. Jika berhasil, maka akan mendapatkan harta karun di pulau terakhir. Sajikan dengan tampilan anak-anak yang menarik ya. Nah, ketika di enter, nanti Canva sudah akan membuatkan kayak aplikasi ini loh Bapak Ibu. Tampilannya yang sebelah kanan ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa coba-coba dulu apakah sudah berhasil atau belum. Padahal saya sudah membuatkan idenya seperti ini Bapak Ibu. Canva sudah langsung membuatkan tampilan yang seperti ini tanpa harus pinter coding, tanpa harus pinter membuat media-medianya. Bapak Ibu bisa cobanya. Nih hasilnya dari tampilan Canva kurang lebih seperti ini. Petualangan harta karun, matematika, FEB, dan KPK dibuat oleh Pak Idam. Nah, nama petualang siapa di sini? Contohnya Idam Kacangnya Bapak Ibu. Idam, sekolahnya di SDN Simbarejo. Nah, karena ini akan saya damikan atau uji cobakan, Bapak Ibu boleh membantu saya, nggih. Barangkali nanti saya jawabnya kurang tepat. Kalau ini saya klik, tampilannya apa ya ini? Mulai petualangan. Saya klik. Nah, tampilannya jadi kayak gini Bapak Ibu. Ada kurang lebih 10 petualang, 10 pulau yang akan kita apa namanya akan kita coba untuk bisa sampai menuju harta karun Bapak Ibu. Mari saya dibantu mencoba. Mari saya nggak bisa jawab nih Bapak Ibu. Pulau satu soal matematikanya. Andi memiliki 12 kelereng merah dan 18 kelereng biru. Dia ingin membagi kelereng. Membagi, berikan FPB ya. FPB 12 dan 18. Berapa Bapak Ibu? Bantu dong open mic atau di kolom komentar biar semakin asik nih. Nampak. 6, oke. Klik 6. Jawabannya wih, benar, terima kasih. Kita ke pulau selanjutnya. Ini anak-anak harus anak-anak. Bapak Ibu, kita coba lagi ya. Di pulau 2 sudah bisa diklik, yang lain belum ya. Kita coba. Soal matematika. Sari berlatih piano 4 hari sekali. Wah, ini pasti KPK. KPK 4 dan 6. Berapa Bapak Ibu? Open mic atau tulis di kolom komentar. 4 dan 6. Ini sama-sama 12 kayaknya ya. Oke, 12. Ini Bu Endang kok cepat sekali ya, Bu. Langsung aja. Wah, benar lagi. Kita lanjut ketiga. Pak Tono memiliki 24 apel dan 36 jeruk. Dia ingin membuat paket buah dengan komposisi yang sama. Berapa paket terbanyak yang bisa dibuat? 24, 36. FVB-nya berapa? Lanjut lagi. 12. Wih, keren sekali Bu Endang. Bu Septi, terima kasih. Jawabannya benar lagi. Wah, keren ya. Ini bisa lanjut ke terakhir nih, Bapak Ibu untuk game yang ini. Ini klikkan saja. Bus A berangkat setiap 6 menit. Ini saya nggak buat soal ya, Bu. Dibuatkan apa ini?
Bus A berangkat 15 menit, bus B 20 menit. Jika pada pukul 6 kedua bus berangkat bersamaan, pukul berapa mereka akan berangkat bersama lagi? Nah, 15 dan 20. Berarti ini pakai KPK. Berapa berapa Bapak Ibu? 16 dan 20. KPK-nya berarti di 60 ya. Pak, pukul Berapa? 7. Jam 7. Oke, jawab. Wah, keren. Kalau anak-anak bisa menjawab semuanya, berarti nanti akan dapat harta karunnya ini. Padahal saya menuangkan cuma idenya ini aja, Bapak Ibu. Bapak Ibu punya ide permainan apa nih? Tidak agak istilahnya sekarang bingung, tinggal bisa minta bantuan kan. Tadi saya juga mencoba-coba Bapak Ibu ini membuat permainan snack. Bapak Ibu dulu yang pakai HP Nokia pernah nggak Bapak Ibu? Kemudian geser kanan, geser kiri, nanti setiap ada dapat ini semakin panjang. Cuma ide saya itu tadi ketika sudah mendapatkan makanannya itu dikasih pertanyaan. Nah, buatkan permainan dengan adaptasi permainan snack pada setiap makanan terdiri atas kartu soal yang harus dijawab. Setiap jawaban benar, maka tampilan ulang akan semakin panjang. Nah, ini materinya saya kategorikan atau saya pingin materi biologi tentang tumbuhan. Nah, oke. Kita akan coba Bapak Ibu permainannya. Padahal cuma segitu saja ya. Mulai permainan, pakai arah, atas, bawah. Iya, oke. Muncul pertanyaan. Bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari tanah apa ya? Kayaknya sih, kalau nggak salah ya. Atau udah berubah sekarang. Jawabannya saya cari bantuan di kolom komentar. Apa ini Bapak Ibu? Oh iya, terima kasih Bu Endang lagi ini. Mana ini top skor Bu Endang. Akar. Oke betul. Wih, tambah panjang, tambah dua nih. Jadi, oke. Atas, bawah. Oke, pertanyaan muncul lagi. Bagian akar yang berfungsi menyerap air dan mineral adalah siapa offline aja lah. Atau cari jawaban di kolom komentar lagi. Aduh, siapa yang sudah mau membantu? Dudung akar, bulu akar, leher angsam gitu ya. Saya malah yang nggak bisa lagi. Ini yang mana ya Bapak Ibu? Tudung akar, bulu akar. Kayaknya sih bulu ya. Berambut ya. Atau ujung akar. Ya, saya jawab salah aja. Ada yang bantu Bu Uci. Oke, saya jawab sesuai jawaban Bu Uci. Bulu akar. Wih, benar. Oh, jadi tiga Bapak Ibu tambah panjang. Wih, kayaknya kita bisa lanjut permainan terus. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah kan jawabannya paku nih. Kita coba salah ya. Kan namanya aja manusia ya Bapak Ibu. Anggrek. Ya, salah. Kita harus lanjut lagi Bapak Ibu. Kalau benar berarti kan nambah panjang. Soalnya idenya tadi perumnya seperti itu. Bisa di pause atau bisa di reset. Nah, ada lagi. Saya tadi punya ide untuk membuat permainan susun kalimat. Idenya seperti ini Bapak Ibu. Tolong buatkan permainan susun kalimat materi bahasa Indonesia tentang subjek, predikat, tipu lagi, dan objek. Pastikan ada halaman login untuk isian nama dan sekolah, serta gunakan tampilan yang menarik. Menu utama terdiri atas materi dan kuis. Bisa ya? Nah, Bapak Ibu, saya ingin meminta salah satu relawan untuk bisa memberikan idenya akan kita praktikkan bersama Bapak Ibu. Ide membuat permainan apa, materinya apa, atau nanti ada kuisnya apa, silakan nanti untuk bisa menuliskan di kolom komentar mulai dari sekarang atau nanti open mic ya Bapak Ibu. Kita akan buat secara bersama-sama. Idenya tadi saya ingin membuat susun kalimat kayak puzzle-puzzle kata itu loh Bapak Ibu. Susun kalimat. Nah, kita masukkan dulu di sini namanya idam. Nama sekolahnya misal ini ya. Kita mulai belajar. Oke, selamat datang dan ini dari materi, kemudian ada kuis. Di materi di sini ada tentang subjek, ada predikat, ada objek, tipsnya seperti apa. Kita kembali, ini juga ada kuis Bapak Ibu, uji kemampuan susun kalimat. Oke, kuisnya Bapak Ibu, kata yang tersedia. Subjeknya mana? Ini subjeknya kayaknya sih ibu ya. Taruh sini. Oke, memasaknya kita taruh di objek apa predikat.
Masak. Masak berwasi nggak bisa ya. Masak ya sini. Nasi itu di objek. Oke, kita cek jawabannya apa benar. Wah, benar sekali. Selamat idam. Kita lanjut lagi sampai nanti selesai. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Nah, terakhir, saya akan memperagakan di sini untuk membuat media pembelajaran interaktif nih, Bapak Ibu. Promnya mungkin nanti akan saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Contoh beberapa promnya di sini yang agak lengkap ya. Biasanya kan media pembelajaran interaktif ada halaman loginnya, kemudian ada profil penyusunnya, kemudian ada materinya, ada latihan soalnya, ada kuisnya. Minimal itu ya Bapak Ibu. Oh, ini sudah ada yang edit. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu. Kita akan coba bareng-bareng kalau mungkin belum ada yang menuliskan di kolom komentar. Suka bingung cari idenya dan kadang nggak begitu bisa buat promnya. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa adaptasi prom yang sudah saya buat di sini. Ini tolong ya, contohnya. Tolong buatkan game edukasi materi apa prinsipnya menggunakan permainan flip kartu yang bolak-balik bisa Bapak Ibu dibuka. Oh, nanti ini tentang apa? Atau yang ketiga, tolong buatkan game edukasi mengenai materi pembelajaran tentang apa, jenjang apa, penjelasan apa, contoh permainannya dalam game edukasi untuk mengelompokkan materi penggolongan sampah, misalnya. Kan katakanlah materi sampah itu ada anorganik, organik, kemudian nanti eh, Canva diminta untuk membuatkan beberapa kontennya. Nanti kita kelompokkan yang masuk sampah organik itu apa atau apa gitu kan. Seperti itu. Nah, kita akan coba yang lebih kompleks Bapak Ibu, yaitu media pembelajaran interaktif menggunakan prompt ini, Bapak Ibu. Mari kita apa namanya buat secara bersama-sama. Tampilan Canva kita buka pertama kali. Tampilannya seperti ini enggak, Bapak Ibu? Kalau ini dirasa agak kurang familiar, mungkin bahasanya kita edit dulu, ya, supaya menjadi bahasa Indonesia. Settingnya di mana ya? Sebentar. Biasanya itu di bawah sini kok. Setting. Bentarnya Bapak Ibu, biar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kemudian, tunggu beberapa saat hingga refresh. Ya, Bapak Ibu, setelah ini saya akan ngajak eh, interaksi ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah tampilan Canva pertama kali seperti ini, maka Bapak Ibu pilih yang AI Canva. Nah, setelah AI Canva dipilih, belakang Bapak Ibu milih yang kode untuk saya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menuliskan idenya ingin membuat permainan apa, media apa, atau kita edit promptnya. Kita pastekan di sini yang tadi sudah kita copy. Nah, tolong buatkan media pembelajaran interaktif. Sebentar. Materinya apa, Pak Ibu? Ada yang mau usul? Silakan menurut di kolom komentar atau open mic langsung. Bebas ya, Bapak Ibu. Barangkali punya undang-undang ataupun ingin membuat media apa-apa di sini. Silahkan. Saya hitung sampai 5 nih, Bapak Ibu. Kalau belum, mungkin kita bebas idenya apa ya. Kita akan membuat media pembelajaran interaktif. Mapel, mata, pelajaran. Apa, Bu? Apa, Pak? Monggo. Open mic atau misalkan di kolom komentar. Materi. 5, 4, 3, 2. Mapel bahasa Indonesia tentang perasaanku. Tentang tentang perasaanku. Materi apa, Bu? Bu Isti. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Indonesia. Materinya perasaanku kan tema, Bu. Yang spesifik materinya tentang apa gitu. Tentang eh, pantun mungkin atau tentang majas atau tentang apa ya?
Mata pelajaran. Oke, jadi kita pilih yang pertama kali ya Bapak Ibu. Sudah ada beberapa, tapi kita pilih yang pertama kali. Kalimat majemuk, oke. Bahasa Indonesia materi kalimat majemuk. Majemuk, oke. Tampilannya terdiri atas satu halaman login. Halaman login terdiri atas nama, kelas, dan sekolah. Oke. Menu profil penyusun oleh siapa? Ini tadi yang pertama kali Bu Isti oleh Bu Isti Wahyuningsi. Yang ketiga C, materinya. Materi itu di atas teks. Eh, ini kita rangkum dulu ya, Bang Ibu. Materi terdiri atas pengertian kalimat majemuk. Kemudian berarti jenis, oke, jenis kalimat majemuk. Yang C, apa ya Bapak Ibu? Kalimat majemuk, jenis kalimat majemuk, dan cara apa lagi ya? Ya kok agak belum. Contohnya, oke, contoh kalimat majemuk. Misal, yang D menu latihan soal terdiri atas 10 soal jenis 10 soal untuk mengidentifikasi kalimat majemuk. Nah, dan kuis terdiri atas 10 soal atau latihan soal aja deh. Ini menu latihan soal dan kuis di atas 10 soal bentuk bulan ganda, misal bentuk bulan ganda. Tambahkan juga tombol, oh bentar, pilihan dan pastikan. Oh, mohon maaf kepencet Bapak Ibu. Jadi sudahnya cukup saja kita tunggu hasilnya seperti apa dari perintah untuk membuat media pembelajaran interaktif materi tentang kalimat macam. Prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Tunggu beberapa saat hingga ini selesai. Nanti tampilannya langsung seperti aplikasi. Nah, karena ini hasil AI, tentunya Bapak Ibu saya harap untuk bisa berkenan diteliti kembali, barangkali nanti ada salah ketik atau konten yang tidak sesuai, atau apapun itu yang sekiranya memang hasilnya AI, sehingga perlu di cross-check kembali. Oke, untuk format prompt-nya mungkin bisa Bapak Ibu contoh di sini, saya tambahkan lagi. Nanti saya kirim ke Canggih Bapak Ibu di grup LTBN Musopo. Ini kita tunggu sampai dia selesai bekerja. Kalau dulu harus belajar kode HTML atau C++ atau yang lain-lain, karena sama sudah semakin canggih, Bapak Ibu bisa memanfaatkan AI yang sekiranya bisa membantu pekerjaan kita. Agak lama nggak apa-apa, dikit-dikit. Tunggu beberapa saat hingga dia selesai tampilannya. Kalaupun nanti belum selesai, Bapak Ibu, maksudnya ada kok typo, kok ada yang perlu diedit, Bapak Ibu bisa menambahkannya atau mengeditnya di bawah sini. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Nah, tampilannya sudah jadi dan siap untuk digunakan. Media pembelajaran bahasa Indonesia, kalimat macammu. Tampilan loginnya ya, Bapak Ibu. Nama lengkapnya, misal di sini, Bu Septi. Kelas berapa ya? Mbak Septi kelas berapa? Oh, ternyata di sini pilihannya untuk kelas tinggi. Yang menengah. Kelas 7 aja. Sekolahnya SMP Selometo. Selometo. Masuk ke pembelajaran. Oke. Di sini sudah langsung ada profil penyusun, Bu Istilah Ningsi, guru bahasa Indonesia. Kok bukan guru bahasa Indonesia? Bapak Ibu bisa diedit sih. Tolong ganti nama Bu Isti jadi Ista. Seperti itu. Bisa Bapak Ibu. Nanti dia akan ketika di enter akan mengganti. Seperti itu ketika ada kesalahan. Karena tidak bisa langsung edit di sini Bapak Ibu. Kemudian di sini ada materinya. Nah, kalimat majemuk pengertiannya, jenis-jenisnya, contoh kalimat majemuk, latihan soalnya juga bisa diklik di sini. Ya, contoh Bapak Ibu, adik bermain di taman dan kakak belajar di kamar. Ini kalimat apa ya? Kayaknya sih ini. ABC atau B, Bapak Ibu? A, B, C. A, B, A, B.
Kayaknya A. Kita coba selanjutnya. Terima kasih. Kuisnya juga sama. Ibu bisa dipilih. Aman? Nah, kalau sekiranya sudah jadi, bagaimana untuk bisa membagikan ke murid-murid kita? Bapak Ibu bisa gunakan dalam desain, bisa pilih yang situs web atau presentasi. Saya sarankan ke situs web supaya nanti linknya bisa kita share ke sisi apa saja, murid kita, atau rekan, atau yang bisa menggunakan ini. Tunggu Bu Rosa tinggal selesai ini. Kemudian di sini bagikan. Kemudian di sini ada situs web. Saya ulangi Bapak Ibu, kalau ini sudah tadi akan digunakan, dibagikan dalam bentuk situs web. Nah, Bapak Ibu bisa edit di sini situs webnya namanya apa. Katakanlah sudah seperti itu, kalau sudah publikasikan. Tunggu beberapa saat hingga dia selesai untuk memproses jadi website. Sambil diunjuk, Bapak Ibu kopinya katanya ngopi. Wah, ada semutnya. Jadi, nah, ini bisa disalin, kemudian dikirim linknya. Saya coba kirim di kolom komentar. Tapi jadinya seperti ini. Bapak Ibu bisa diaplikasikan di kelas Bapak Ibu. Yang bisa digunakan dalam pembelajaran ataupun tugas-tugas yang lain. Demikian Bapak Ibu untuk materi kali ini. Mungkin lebih aktif di diskusi ataupun tanya jawab Bapak Ibu sehingga nanti lebih maksimal lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan waktu ke Ibu Moderator. Kepada Bu Puji kami persilakan. Monggo Ibu. Terima kasih sekali Pak Idam, materinya luar biasa. Tapi mungkin karena saya Pentium 1 ya, jadi agak terlalu cepat. Nanti Aman Bu. eh, Pak Catur mohon di-share rekamannya ya, saya pengen lihat lagi gitu. Oke. Eh, Terima kasih sekali Pak Idam, ilmunya sangat luar biasa dan saya kira ini memang sangat menantang ya Pak kalau di kelas yang pencarian harta karun gitu. Nah, eh, Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang ingin ditanyakan ya, termasuk saya sebenarnya juga ada, tapi kepada teman-teman guru hebat, monggo saya buka pertanyaan. Mungkin jika mau ditanyakan kepada Pak Idam, monggo dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu, kami persilakan untuk diskusi ataupun mungkin kita memberikan sharing pengalamannya juga dipersilahkan. Go. Atau mungkin ada yang ingin idenya kita eksekusikan bersama juga boleh. Ini ada Bu Endang juga punya ide membuat permainan edukasi materi matematika tentang sifat segi empat. Tampilan awalnya ada nama kelas, tampilan gambar kata sedang melompat di atas daun talas di kolam. Setiap daun talas berisi kartu soal. Murid memilih dua gambar. Jika jawaban benar, kata murid ke daun talas. Berikutnya, jika salah, terjebur kolam. Boleh banget ini kita coba eksekusi nanti. Bu. Tapi kita buka dulu untuk diskusi. Barangkali ada yang ataupun yang lain. Oh, Bu, kami persilakan. Untuk pertanyaan dari Bu Puji juga boleh, Bu. Untuk menunggu dari teman-teman yang lain. Oke. Niki itu Bapak Ibu belum ada yang mau tanya ini. Oh, ini sudah ada. Dari Bu Ania ya Pak. Ada sebenarnya ada 3 penanya ya Bapak Ibu. Monggo. Tapi mungkin untuk menunggu yang lain bisa dijawab dulu untuk memanfaatkan waktu. Ini dari Bu Ania ya Pak Idam. Izin bertanya Pak Idam, bagaimana tampilan jawaban murid di akun guru? Oke. Hmm. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita lanjut. Langsung saja sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain. Pertanyaan dari Bu Ania, bagaimana tampilan jawaban murid di akun guru? Nah, ini berarti kan berkaitan dengan evaluasi, kuis di akhir untuk mengukur sukses atau tidaknya media pembelajaran kita. Namun, selama ini saya mencoba untuk codingnya Canva, saya belum berhasil untuk ekspor dari hasil quiz yang dibuat oleh Canva, Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan Google Form, itu kan tampilan jawaban murid, kita bisa tahu benar atau salah. Kemudian nilainya berapa. Di quizzes atau Kahoot atau sekarang yang namanya, apa namanya, Playground, Groundbreak Background itu ya ya. Pak, Oh iya, Bapak Ibu background. sekalian.
Nah, itu kita bisa mengevaluasi, mengkoreksi jawaban yang dari murid-murid kita. Nah, sedangkan yang dikembangkan oleh Canva ini, saya belum menemukan untuk jawabannya itu bisa diekspor. Katakanlah tampilannya itu akan terkirim kemana, atau mungkin hasilnya bisa diunduh sehingga nanti guru bisa tampil. Itu saya belum menemukan. Mungkin prompt yang saya tekankan di sini belum sampai sejauh itu. Mungkin bisa dikembangkan lagi atau mungkin Bapak Ibu yang nanti sudah berpengalaman atau mencoba dan berhasil mungkin bisa di-share ke saya. Tapi Bapak Ibu, yang saya akali, saya mencantumkan kuisnya ini akan saya linkkan ke apa namanya Google Form atau saya linkkan ke Quizzes. Di sini saya tampilkan dulu ke Bapak, saya share screen dulu. Nah, tampilnya profil penyusun, kemudian setelah baca materi, latihan soal, nah, tombol kuis ini saya tautkan ke Google Form atau saya tautkan ke apa namanya kuisis sehingga nanti tampilannya ketika anak-anak sudah kajian soal, ketika ngeklik kuis nanti langsung ke kuisisnya atau langsung ke Google Form sehingga guru bisa merecap apa namanya latihan soal atau kuis yang sedang dikerjakan di tampilannya. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf atas keterbatasan dari jawaban saya. Begitu Bu Puji. Terima kasih jawabannya Pak Idam. Eh, Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Kalau belum ada, berarti ini ya Pak, mungkin kita bisa membuat seperti tadi bisa petualangan harta karun apa nanti itu kan buatnya di ini sangat mudah ya Pak. Tapi Oke. nanti kalau mungkin kita dibuatnya untuk siswa itu di kuisis gitu ya Pak ya, background gitu. Untuk Jadi evaluasinya aja sih Bu. ya, jadi kan kita bisa di Waiground itu kan juga kalau membuat soal sama mat itu kan bisa dari eh, jadi ini bisa langsung linknya itu bisa ya Pak ya Nah, bisa di kuis dengan itu. cara, kan tadi kita minta membuatkan materinya, ada profil Mm-mm. penulisnya, ada membuatkan latihan soal. Nah, pada poin untuk kuis atau evaluasi, Bapak Ibu bisa menambahkan tautan link yang ada di kuisis. Nah, Hmm, kemudian berarti enter, atau setelah sudah jadi, nanti tolong disematkan jawabannya, ataupun soal latihan kuisis itu di tampilan eh, medianya Bapak Ibu. Misal saya contohkan di sini, tampilannya udah nampak ya Bapak Ibu. Nah, di link kuisis ini, Bapak Ibu kan membuatnya dulu di, apa namanya, kuisis itu jadi apa sih? Lupa. Background. Background Pak, Nah, background ya. background. Nah, saja di kuisis atau minta AI-nya kuisis untuk bisa membuatkan soal sebagai bentuk evaluasi. Nah, kemudian kita pakai bebas nih Bapak Ibu. Contohnya berarti kalimat majemuk. Kalimat majemuk. Dan beberapa saat hingga selesai. Kemudian setelah memilih atau Bapak Ibu membuat sendiri, nah, kita buat menjadi tugas, bukan yang mandiri. Tapi di sini mainkan sekarang sebagai tugas. Nah, kita buatnya dulu. Yang buat PR itu loh. Ya, Nah ini, ada tiga tugasan pilihan. PR. Tugasan PR, ini misal kita selesaikan seperti ini. Nah, tugaskan PR, kita ambil linknya atau tautannya, kita hubungkan ke media yang sedang kita buat. Atau kalau mau membuat soal di Google Form juga boleh. Ini kan salin tautannya, Mm. kemudian tadi kita membuat covernya di sini ya Bapak Ibu. Nah, untuk kuis, kita bisa di sini Bapak Ibu chat lagi, tolong pada menu kuis, nanti tautkan pada
link berikut ini. Kita enter, si AI-nya Canva akan mencoba untuk memperbaiki. Tunggu beberapa saat hingga dia selesai untuk bekerja, maka tampilan dari media pembelajaran yang kita buat akan berubah. Kalaupun belum, kita tunggu dulu saat. Nah, untuk mencobanya, ini sudah jadi versinya. Kita bisa klik versi atau reset dulu. Nah, versi yang kedua kita sudah jadi, bisa kita masukkan, pilih kelasnya, sekolahnya, kita masuk ke pembelajaran. Kita coba apakah quiz ini sudah masuk ke background tadi belum. Nah, ketika diklik quiz, maka quiznya sudah bisa dimulai. Nah, anak-anak masuknya di background. Dan jawabannya anak-anak akan masuk pada admin background kita. Prinsipnya sederhana itu. Karena saya belum menemukan. Mungkin saya akan klik kembali, membuat promnya agar bisa mengekspor ataupun tampilan admin dari Canva-nya secara langsung. Kurang lebih seperti itu, Bu Buci. Oh, nggih. Terima kasih sekali, Pak. Oh, kalau saya tadi mikirnya kalau yang tadi ya yang eh, seperti pencarian harta karun itu misalnya diekspor kemudian di dalam bentuk misalnya PDF ya Pak. Itu nanti bisa nggak misalnya kita bukanya pakai Wayground terus pas import soal itu kan itu bisa dari teleporti, bisa dari PDF gitu kan. Nah, dari kita yang kita miliki nah atau mungkin dari Google Drive gitu. Tapi ternyata mah bisa langsung ya Pak ya. Langsung pakai kuis tadi ya. Tapi Bisa aja ya gitu. nggih, nggih, tadi kan jenengan ada ya yang di eh, itu kan tadi sudah ada beberapa soal. Itu crash nggak sama yang tadi dari Canva, Pak? Terus soalnya jadi nambah atau bagaimana? Oh, soalnya nanti disesuaikan dengan quizesnya aja, Bu. Di background-nya aja. Oh, nganten nggih, 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 siap. Oke. Boten ya. Tadi kan sudah dibuatkan soal di Canva kan tadi. Itu eh, takutnya nanti kalau oh tapi bisa dipilah-pilah kan ya. Oh iya, Oke, bisa ya. dipilah-pilah Enggak kok. jadi. Nggih, nggih. Disesuaikan dengan kebutuhan kita. Oh iya, iya, betul, siap, siap. Luar biasa ya, Pak. Ternyata ada mungkin males aja yang di apa ya, malesnya ada yang kita hilangkan. Ternyata banyak hal mudah yang menarik gitu ya, Bapak Ibu. Hanya semudah ini, tapi kadang kita mungkin malasnya aja. Ternyata kalau mau ada yang cara yang sangat mudah dan keren banget gitu. Terima kasih sekali Pak Idam. Monggo Bapak Ibu yang lain sudah ada yang ingin ditanyakan dari Pak Idam ini. Mumpung orang sibuk ini masih di sini, monggo. Monggo Bapak Ibu, kami persilakan untuk sharing. Atau kita coba nih Bu, tadi kan sudah ada yang eh, memberikan idenya. Bu Endang ingin meminta buatkan permainan. Kita share screen lagi Bapak Ibu. Saya scroll ke atas dulu. Wah, Bu Endang ingin membuatkan permainan edukatif. Kita buat tampilan tanpa pertama kali. Tanpa ini, kemudian Bapak Ibu pilih yang Canva AI, kemudian pilih yang kode for me, kemudian di sini kita pastekan permintaannya Bu Enda. Nah, Bu Enda menghendaki tolong buatkan game edukasi mapel matematika SMP tentang sifat-sifat segi 4. Tampilan awal, tampilan awal, berarti login ya. Login, berisi nama dan kelas. Kelas. Tampilan permainannya, rumahnya,
berupa gambar katak sedang melompat di atas daun talas di kolam. Setiap daun talas berisi kartu soal. Murid memilih daun gambar, dua gambar. Jika jawaban benar, katak melompat ke daun talas berikutnya. Jika salah, tercebur kolam. Kita coba ya, barangkali tanpa bisa membantu kita. Tunggu beberapa saat hingga Canva selesai menuliskan kodenya, sehingga bisa kita gunakan nanti untuk bisa digunakan dalam pembelajaran di kelas. Nah, sederhana ini Bapak Ibu. Intinya kita ketikkan di Canva, nanti biar Canva yang akan membantu kita membuat kodenya. Nah, 400 baris, hampir 450 lebih, hampir 500. Ini kalau seharian coding kayaknya nggak selesai, Bapak Ibu. 500 lebih. Ini kode-kode ini dan dulu harus dihafalkan. Ada Olimpiade PIK juga itu jeret ini satu-satu if in Korea dan lain sebagainya. Ini zaman sekarang sudah sangat canggih sekali. Wah, hampir 1000 sepertinya Bapak Ibu. Wah, hanya 754 baris. Kita coba gamenya Bu Endang. Katak pintar, game sifat-sifat segi 4. Nama siswanya Bu Endang lah. Tidak. Kelasnya, kelas berapa? Kelas 7. 7A. Saya 7E dulu. Sampai mulai bermain. Nah, itu. Kalaupun tidak sesuai ya, mohon maaf ya Benda. Ini bisa milih yang mana? Katanya bisa milih ini. Tiga sisi sama panjang. Klik. Bentar, ini soalnya apa Bu Ibu? Dua sifat persegi yang benar. Oh, sorry. Udah ada soalnya malah saya nggak milih. Pilih dua sifat persegi yang benar. Yang mana ya Bapak Ibu? Sifat persegi. Pilih dua daun katanya. Empat sudut siku-siku kayaknya masuk ini sama persegi. Empat sisi sama panjang kayak. Benar. Terima kasih. Tapi katanya nggak lompat ya Bu. Ini kita coba perbaiki. Tolong jika jawaban benar, maka ada ilustrasi atap yang lompat ke daun soal selanjutnya. Begitu. Jika salah, maka ada ilustrasi kata kecebur dan kalah. Kita enter. Tunggu beberapa saat hingga tampilannya jadi. Apakah ada kataknya cebur atau tidak? Ini baru seperti ini. Sederhana. Kalau tidak ya mama mungkin kampanye belum secanggih itu Bapak Ibu. Monggo, ayo tanpa selesaikan tugasmu. Nah, sambil menunggu mungkin Bapak Ibu jika ada pertanyaan open mic, monggo atau silakan tuliskan di kolom komentar. Nah, ini sudah versi 2 sudah jadi. Kita coba lagi kelas 7 8-nya 8F ini. Mulai bermain. Nah, pilih dua sifat persegi yang benar. Tadi 4 siku-siku sama 4 sama panjang. Wih, bisa lompat loh. Oke. Kemudian pilih dua sifat persegi panjang yang benar. Kita coba jawaban salah ya. Bahwa sudut lancip sama tidak memiliki sumbu simetri. Ya, salah. Letaknya kecemplung loh, Ibu. Semua sisi sama. Oh, sifat persegi panjang yang benar. Sisi hadapan sama panjang
hasil diskusiku. Kayaknya sih iya. Betul. Ya, terima kasih Bu Idang idenya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bisa diaplikasikan dalam pembelajaran. Saya serahkan ke Bu Puji lagi. Monggo, Bu. Banget ya Pak ya. Jadi pengen segera nyoba nanti ya Pak ya. Monggo, Monggo Bapak Ibu, dipersilahkan. monggo Bapak Ibu, eh, kalau masih ada unek-unek yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita yang super keren ini, monggo bisa live chat atau mungkin open mic. Ini juga Bapak Ibu kalau misal kemarin kan ada video yang agak viral nih Bapak Ibu tentang pembuatan pengumuman, pengumuman di AE-nya kan Pak tentang kelulusan. Bapak Ibu juga bisa membuatnya di sini Bapak Ibu nanti di-share ke murid-murid daftar anak ini yang lulus atau tidak. Itu bisa dibuat di Canva kode seperti ini Bapak Ibu, tidak hanya media pembelajaran atau bisa membuat media pembelajaran pemain yang lain juga bisa. Saya memiliki dua murid. Satu Idham. Loh, kepencet. Sorry Bapak Ibu. Saya kepencet di sini. Saya punya dua murid. Satu Idham. Dua punya dua murid. Dan mengumumkan kelulusannya. Idham keterangan lulus. Surat keterangan belum lulus. Misal, buatan mengambil aplikasi kelulusan JN Simbarjo. Tampilan awal dengan login sama. Setelah enter atau masuk, maka muncul dengan lulus atau belum lulus. Misal itu tanpa bisa membantu Bapak Ibu, prinsipnya kita memanfaatkan dengan apa namanya membuat ide-idenya Bapak Ibu kira-kira bisa diaplikasikan di kantor. Oh ya, ada pertanyaan ini Bu Puji dari Pak Suryo. Mohon izin bertanya Pak Idam, apakah menyediakan Pak AI bisa membuatkan menu untuk menyediakan rencana penghargaan bagi murid yang bagus nilainya? Bisa Pak, dicoba saja, insya Allah bisa. Dan elemen-elemen di Canva kan banyak Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan kriterianya seperti apa. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa eh, eksekusi di Canva secara langsung. Karena pada prinsipnya ini berbasis kode sehingga bisa digunakan. Ini kita eksekusi dulu contohnya masukkan nama lengkap, nanti hasil kelulusannya seperti apa Bapak Ibu. Nama lengkapnya kan IDAM. Kita coba lihat hasil kelulusannya. Ya, selamat Pak Idam. Pak Idam. Selamat Idam, Anda lulus. Cek nama lain lagi. Salah. Sembilan. Sembilan. Hasil kelulusannya. Mohon maaf. Dengan berbasis logika seperti ini, Bapak Ibu bisa mengembangkan. Ini contoh idenya dari Pak Suryo. Pertanyaannya, apakah media Canva AI bisa membuatkan menu untuk menyediakan rencana penghargaan bagi murid yang bagus nilainya? Ini indikatornya masih agak luas nih, Pak. Nah, misal prinsipnya saya akan buatkan katakanlah rencana apa ya? Nah, misal hafal rencana perkalian, Pak. Itu kan lebih spesifik kalau yang nilainya bagus kan agak luas nih. Misal Pak Surya ingin membuat, tolong buatkan tampilan tampilan menu untuk menyediakan rencana pengerakan bagi murid yang
sudah yang hafal misal perkalian mulai dari level perkalian satu misal per, eh, perkalian dua dan seterusnya hingga level 9. Berikut akan menjadi seperti itu. Pastikan setiap anak akan mendapatkan rencana ketika admin mengisikan rencana rencana mengisikan ketika admin mengisikan rencana yang diterima sesuai levelnya misal seperti ini. Ini promptnya masih terlalu sederhana. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan secara sistematis sehingga nanti menghasilkan sesuai yang Bapak Ibu kehendaki. Mungkin demikian Bapak Ibu sambil kita menunggu hasilnya. Semoga bisa dihasilkan sesuai yang kita harapkan Bapak Ibu. Mungkin seperti ini. Bapak Ibu nanti bisa menambahkan gridnya, bisa menambahkan tabel, bisa menambahkan macam-macam sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Oh, Bapak Ibu sambil menunjuk, nanti kalau datanya kan bisa mulai dengan dua pin. Nah, tapi hasil tampilan awal di versi satu seperti mana? Belum selesai, Bapak Ibu. Mungkin ini agak lola jaringannya sebentar. Tuh, ya. Bentarnya Bapak Ibu, sambil kami masih menampung, mungkin pertanyaan selanjutnya atau termin terakhir Bapak Ibu, mengingat waktu. Ya. Oh, belum ya? Monggo Bapak Ibu, ini Pak Ida masih menyediakan waktu untuk satu termin lagi yang masih punya unek-unek eh, tadi apa yang belum dipahami. Monggo. Mohon maaf Pak Suryo kayaknya agak terdengar jaringan. Hasilnya kalau sudah selesai, ini langsung tampil di sini. Pak Idam tadi Ya, yang untuk pengumuman kelulusan itu oke. kita bukanya pakai link, Pak. Kita baginya link Nah, gitu, Pak. iya kan misal coba saya buka dulu yang tadi. Yang mana ya? Yang banyaknya. Nih. Ini, ini, media ini. Oh, sorry, ini. Yang mana ya, Bu? Apa sudah ketutup ya? Oke. Prinsipnya ini, Bu, kalau pengumuman media aplikasinya sudah jadi, Bu Puji bisa pilih gunakan dalam desain. Kemudian Oh, pilih yang situs web. Nah, misal oh. pengumumannya tadi sudah jadi, Mm-mm. ya sudah sesuai. Nah, Bu Puji bisa pilih yang pojok kanan atas, gunakan dalam desain. Kemudian pilih situs web. Nah, tunggu tampilannya bisa dipublikasikan. Nanti Bapak Ibu sekalian silakan untuk bisa publikasi dengan cara klik menu di pojok atas yang berjudul bagikan yang ini, kemudian bagikan situs web. Nah, kalau sudah di sini situs webnya bisa dipublikasikan pojok bawah, kanan bawah, publikasikan. Nanti tautannya ini Bapak Ibu salin, kirimkan ke WA atau kirimkan ke website sekolah atau banyak sekali. Maka buka WA.
malah kebuka ini. Sorry Bapak Ibu. Nah, prinsipnya seperti itu, Bu Puji. Untuk publikasinya dalam bentuk tautan atau link saja. Ini yang tadi requestnya Pak Surya, apakah sudah jadi? Oh, belum Pak. Berikan juga tampilan login awal, user dan password. Terus password. Demikian Bapak Ibu, mungkin cukup. Tidak ada pertanyaan lagi. Kayaknya bingung mau eksekusi yang mana dulu, Bu Uci. Ini admin screen. Ini requestnya Pak Surya belum berhasil. Function. Nah, kayaknya jadi. Oke, terima kasih. Ini untuk aplikasinya Pak Surya. Mudah-mudahan kita bisa coba ya. Adminnya, usernya adalah admin. Passwordnya adalah admin 123. Klik masuk. Nah, kalau kalian di sini tambahkan muridnya Pak Suryo, muridnya Suryo, Suryo 1 tambah murid. Dia sudah di level berapa nih? Level perkaliannya, bentar ya. Oh, levelnya sudah level 9. Oke, dia sudah ini ya, level ke 6. Bumbu perak. Nah, ini kok tampilannya semua warna ya? Kasih ikon yang menarik dong. Nah, Bapak Ibu bisa edit di sini. Bisa tambah murid yang lain. Nah, ini bisa disimpan ini atau di-share dalam bentuk, gunakan dalam share dalam bentuk presentasi bisa, itu website bisa, atau dokumen juga bisa. Nah, demikian Bapak Ibu semangat berkreasi karena ini sangat eh, apa namanya sangat terbuka lebar untuk bisa menampung ide-idenya Bapak Ibu sekalian dan dapat digunakan dalam pembelajaran, perencanaan ataupun yang bisa Bapak Ibu kembangkan yang lain. Oh, kacamata ini AI-nya si Yumpa. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Bu Puji. Terima kasih. Bu Puji aman tuh. Aman, Pak. Tadi Oke. sempat keluar, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ilmunya yang luar biasa dari Pak Idam. Bismillah nanti saya juga mau mencoba mempraktikkan. Nanti bila eh, sesuatu yang belum dipahami, nanti boleh tanya-tanya ya, Pak. Iya, Oke, insya Allah. Sambil main oke. di pantai, Bu. Oh iya, sambil ngopi-ngopi di pantai ya, Pak ya. Ini ada yang penasaran, Pak, sama backgroundnya katanya. Bu ya, ini real estetik sekali, Bu. Nah, Ya, oke. Eh, Demikian Bapak Ibu guru hebat, acara ngopi semalam ke 177 KGBN Wonosobo yang sangat luar biasa. Kami haturkan banyak kasih kepada narasumber hebat kita Pak Idam Sumirat. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya Pak ya. Jadi sedekah amin. jarinya Pak Idam gitu ya. Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan dalam membersamai Pak Idam ini. Semoga kita dapat dipertemukan lagi di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terima kasih juga kesempatannya Pak Tur ya Pak. Eh, saya jadi semangat lagi nih, maksudnya di KBBN Wonosobo itu kan apa ya, sangat positif ya Bapak. Jadi tergabung pada guru-guru yang eh, kasmaran belajar, Mbak. Jadi kita tidak pernah berharap sertifikat, tapi tiap minggu belajar nggak pernah bosan. Karena apa? Karena ingin memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya. Demikian, Bapak Ibu.
Sebelumnya ada pantun ya Bapak Ibu. Pergi ke pasar memberi cat. Jangan lupa tangannya berjabat. Guru-guru hebat tak pernah ada kata sambat. Gitu nggih Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puji. Masya Allah luar Bu, biasa. Ida juga. Terima kasih Pak nggih. Ida. Nggih. Jadi kayak aku mau praktek ya Bu Puji ya. Iya, Bu Puji sepertinya agak ngelek. Baik, Bapak Nggih. Ibu yang kami hormati, sepertinya malam hari ini cukup luar biasa ya. Besok kita buat apa? Aplikasi ini dengan menggunakan aplikasi Canva, kita buat pembelajaran yang menarik untuk murid-murid kita. Karena Bu Puji juga bingung ya, Bu Puji mau yang pakai yang mana dulu ya. Kalau enggak nanti kita jabri Pak Idam suruh membuatkan sekalian gitu ya Bu Puji. Nggih, Bu. Nggih. Kak Idam ini kan Pentium 7, saya Pentium 1 ya, Bu. Jadi agak kepontal-pontal tadi. Tadi sempat apa? Sempat diam sejenak karena saking terseponanya dengan ilmunya Pak Idam ya Bu Puji ya. Nggih, Jadi leres, besok Bu. mau langsung praktek dan langsung diberikan kepada anak-anak. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sekali lagi Bu Puji sudah membersamai Pak Idam dan Pak Idam juga terima kasih sudah menyiapkan menyempatkan waktunya untuk berbagi kepada teman-teman yang ada di Kabupaten Wonosobo dan di kabupaten lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu sehat dan bisa bertemu lagi di Temu Pendidik Mingguan yang ke-178. Dan terima kasih sekali lagi Bu Puji dan Pak Idam. Selamat malam. Saya kembalikan ke Pak Catur. Silakan Pak Catur.